Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi, bersyukur kalau pagi hari ini kembali bisa beribadah bersama dengan jemaat Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab 3 Yohanes. Kita membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kitab 3 Yohanes cuma terdiri dari satu pasal. Jadi kita akan baca 3 Yohanes, ayat yang pertama dan ayat yang kedua menulis demikian dalam firman Tuhan. 3 John chapter 1 verse 1 and 2. 3 Yohanes, ayat yang pertama dan ayat yang kedua menulis demikian. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi di dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa sebab engkau baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kata jiwamu baik-baik saja dalam bahasa Inggrisnya, your soul will prosper. Saudara, satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah kita memiliki jiwa yang sehat. Kita memiliki jiwa yang baik. Tuhan ingin our soul will prosper. Tuhan mau jiwa kita itu sukses. Jiwa kita itu berhasil. Saudara, tidak cukup cuma punya fisik yang sehat. Gak cukup cuma punya fisik yang kuat. Di Jakarta, di Indonesia, orang lagi demam fitness. Demam gym. Di Indonesia orang lagi demam sekarang naik sepeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan saya punya teman sepedanya harganya ratusan juta rupiah, saudara. Waduh, hampir tiap hari, tiap weekend, orang naik sepeda sampai ke Bogor, sampai ke Puncak. Luar biasa. Karena orang ingin punya tubuh yang sehat. Tapi Alkitab bilang gak cukup kita cuma punya tubuh yang sehat. Tapi yang terpenting adalah kita punya jiwa yang baik. Kita punya jiwa yang sehat, amin. Nah, kenapa kita harus punya jiwa yang baik? Kenapa kita harus punya soul yang prosper, jiwa yang sehat? Alkitab berkata manusia terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama kita adalah makhluk rohani. Dimensi pertama dari manusia adalah roh. Roh itu tujuannya untuk kita mengenal Tuhan. Tujuannya untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Itu tujuannya roh. Nah, dimensi yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita adalah jiwa. Nah, jiwa itu untuk kita mengenal diri kita sendiri. Untuk kita bisa mengetahui siapa diri kita yang sesungguhnya. Dan dimensi yang ketiga yang Tuhan berikan kepada kita adalah tubuh, fisik. Supaya kita bisa mengenal orang lain. Supaya kita bisa bergaul dengan orang lain. Pak Okto diberikan fisik yang lebih dari kita, saudara. Dan dia bersyukur untuk itu. Tapi ngana mesti so kurus dikit, Jo. Ya. Nah, saya mau beritahu, saya bersyukur dikasih Tuhan fisik yang ganteng kayak Brad Pitt gini, saudara. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, coba bayangkan kalau manusia hanya terdiri dari roh dan jiwa, kita nggak ada fisik, kita kayak Casper dong, saudara ya, kayak ghost gitu ya. Puji Tuhan kita punya fisik dan fisik itu dari Tuhan. Nah, manusia itu diberikan roh untuk mengenal Tuhan. Diberikan jiwa untuk mengenal diri sendiri. Dan diberikan tubuh untuk kita bersekutu mengenal orang lain. Nah, saya belajar gini, saudara. Kita orang Kristen sibuk ngurusin fisik kita. Nggak salah. Kita orang Kristen sibuk ngurusin rohani kita. Wih, rohani banget. Tapi kita lupa ngurusin jiwa kita. Saya mau beritahu saudara. Jiwa itu kuncinya, saudara. Kalau jiwamu sehat, saya jamin rohmu akan sehat, saudara. Tapi kalau jiwamu sakit, hubunganmu dengan Tuhan juga akan terganggu. Kalau jiwamu sakit, jiwamu terluka, secara fisik engkau juga akan sakit. Jadi jiwa itu di tengah-tengah. Jiwa itu senternya. Ketika jiwamu sehat, saya percaya pengenalanmu akan Tuhan akan semakin sehat. Engkau akan semakin dekat dengan Tuhan. Rohanimu akan semakin kuat bertumbuh. Dan kalau jiwamu sehat, saya percaya secara fisik kita akan sehat. Secara fisik kita akan kuat. Tapi salah satu strategi iblis untuk menghancurkan kita bukan menyerang fisik kita. Bukan menyerang roh kita. Tapi seringkali tanpa kita sadar, iblis menghancurkan jiwa kita. Kita baca Kejadian pasal yang ketiga.
ayat yang ke-15. Waktu saya baca ayat ini saya kuaget saudara. Kejadian 3 ayat yang ke-15 berkata demikian. Ini waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka memberontak kepada Tuhan. Dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular, iblis, roh jahat, dan perempuan ini. Dan antara apa? Keturunanmu, keturunan ular, dan keturunan perempuan. Waktu saya baca itu saya kaget. Alkitab tidak mengenal kata keturunan itu dari perempuan. Alkitab prinsipnya patriarkat. Satu-satunya suku di dunia yang mengatakan turunan perempuan itu orang Minang, orang Padang, saudara. Mereka menganut paham matriarkat. Semuanya kita, seorang Ambon, orang Jawa, orang Chinese, kita semua menganut prinsip yang namanya patriarkat. Marga turun dari papa. Betul nggak saudara? Saya punya marga Tan. Karena papa saya adalah, bukan setan ya, setan saudara. Jangan salah ngomong saudara. Engkong saya setan. Anda namanya mungkin Ginting. Karena opungmu namanya Ginting. Nah saudara, Okto namanya Pak Misa ya. Karena opungnya Misa. Ya. Nah saya mau beritahu saudara. Kita patriarkat. Tapi Alkitab menulis keturunan ular dan keturunan perempuan. Apa maksud keturunan perempuan? Alkitab tidak pernah mengakui turunan itu dari perempuan. Nah, keturunan perempuan artinya saudara dan saya, gereja Tuhan. Kita tidak ada di dalam playground. Hidup orang Kristen saya tekankan bukan main-main. Not in the playground. Tapi hidup orang Kristen, kita ada dalam medan pertempuran. We are in the battleground, saudara. Hidup orang Kristen bukan main-main, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Hidup orang Kristen itu dalam pertempuran. Dan Alkitab berkata, aku mengadakan permusuhan. Aku mengadakan perseteruan. Aku mengadakan peperangan antara turunanmu dengan turunan perempuan itu. Gereja Tuhan. Iblis berusaha menyerang kita. Iblis berusaha menghancurkan kita. Caranya gimana? Dan dikatakan keturunannya. Keturunan perempuan itu, yaitu gereja Tuhan, akan meremukkan kepalamu. Makanya Alkitab berkata, Yesus berkata, iblis ada di mana? Telapak kaki kita. Jangan kompromi sama iblis. Kita harus hancurkan dia, crush him di bawah kaki kita. Tapi baca ayat selanjutnya. Dan engkau, ular, iblis, akan meremukkan tumitnya. Waktu saya cari kata meremukkan, itu artinya to bruise. Bruise ya bahasa Inggrisnya. Yang artinya melukai hati. Saya kaget saudara. Salah satu strategi iblis untuk menghancurkan hidupmu. Untuk menghancurkan hidupku. Adalah dengan melukai hati kita. Kita jaga roh kita. Kita jaga fisik kita. Tapi kita lupa serangan iblis itu. Dia nembak kepada siapa? Jiwa kita. Dia berusaha melukai jiwa kita. Kalau Bapak Ibu baca dalam Wahyu pasal yang ke-8. Dikatakan sepertiga orang akan mati. Karena apa saudara? Karena air yang namanya absintus. Absintus itu artinya kepahitan. Dan jujur, dalam pelayanan, saya banyak ketemu dengan orang-orang. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang kepahitan. Ada banyak alasan rumah tangga bisa hancur. Tapi alasan utama karena kecewa, kepahitan. Saudara, ada banyak orang keluar dari gereja, tinggalkan gereja. Alasan utamanya karena apa saudara? Kecewa, kepahitan. Ada banyak orang mundur dari Tuhan. Alasannya kecewa, kepahitan. Kepahitan menghancurkan potensi kita. Luka hati menghancurkan masa depan kita. Nah, saya mau beritahu saudara. Sementara iblis ingin menghancurkan kita, jiwa kita. Tuhan justru ingin memulihkan jiwa kita. Memberkati jiwa kita. Sehingga jiwa kita baik dan sehat-sehat saja. Saya melihat ada banyak faktor yang bisa melukai jiwa kita. Salah satunya yang pertama saya lihat ketidakadilan yang kita alami dalam hidup ini bisa membuat kita
mengalami luka hati. Ketidakadilan dalam hidup ini, ketidakadilan perlakuan orang tua, itu bisa membuat kita terluka. Papa lebih sayang sama dedek daripada sama saya, sama kita. Satu hari saya melayani seorang anak remaja. Dia cerita sama saya, dia nangis. Pak, saya kecewa sama papi. Pak, saya merasa papi nggak adil, papi nggak fair. Satu hari Bapak Ibu Saudara sekalian, dia temukan dompet papanya. Sebagai anak-anak remaja dia iseng. Dia mau tahu apa isi dompet papanya. Dan waktu dia cari, dia lihat. Di dompet papanya ada foto adiknya, saudara. Adiknya cantik banget, posenya bagus. Dan dia berharap di dalam dompet papanya juga ada fotonya dia. Dan dia kecewa sekali. Ternyata yang dia lihat foto adiknya. Fotonya nggak ada. Dan selama ini dia baru sadar. Dia selama ini diperlakukan tidak adil. Papa lebih sayang sama adik daripada sama dia. Makanya orang tua, saya kasih tips nih. Jangan pernah pilih kasih. Ini anak mama, ini anak papa, ini anak mbok. Jangan saudara ya. Anak daycare, jangan saudara. Sini nggak ada mbok anak daycare. Nah saya mau beritahu saudara. Jangan berlaku tidak adil. Satu hari saya bersama istri makan malam bersama koko saya. Koko saya punya 3 orang anak. Yang besar itu wanita, sekolah di Toronto, di Kanada. Yang 2 laki-laki ada di Indonesia. Waktu itu yang nomor 2 umur 15 tahun. Yang kecil umur 10 tahun. Nah waktu kita lagi makan, yang kecil ini namanya Angelo. Orang ganteng kayak omnya saudara. Nah dia sementara makan tuh gak happy banget. Mukanya manyun, bimoli, bibir monyong 5 cm, saudara. Saya pikirnya kenapa nih anak ceria biasanya. Kalau ketemu saya dia peluk, uncle, manis banget. Tapi kok hari itu malam tuh mukanya manyun banget. Mukanya kecewa, marah sekali. Jadi saya pancing, Angelo, what happened to you? Apa yang terjadi pada kamu? Dia nangis, gak fair. Saya bilang, kenapa kamu bilang gak fair? Rupanya mereka belanja ke mall. Kokonya mau ikut camping di satu gunung di daerah Pak Okto sana. Nah karena mau pergi berangkat, papanya belikanlah perlengkapan untuk camping. Nah anak kecil ini mau juga perlengkapan yang sama. Nah papanya bilang, lu kan gak camping. Koko lu pergi camping, makanya dibelikan. Oh dia nangis. Nah, persis kayak omnya. Nah, saya mau beritahu saudara, waktu saya lihat dia tuh, saya bilang, kenapa kamu mau alat itu? Oh, saya kan mau, habis koko dibelikan terus. Karena saya anak-anak dibilang, nanti kamu masih kecil. Selalu itu alasannya. Kenapa orang gede selalu dapat apa yang dia inginkan? Saya bilang gini, sayang, memang hidup tuh gak fair. Memang hidup itu gak fair. Kasih kiri kanan, bos sayang, hidup ini gak fair baby. Sayang, setahu kiri kanan, hidup ini gak fair. Betul gak saudara? Saudara, hidup ini gak fair. Seringkali orang pintar gagal, orang bodoh yang sukses. Betul gak? Gak fair saudara. Hidup ini gak fair. Benar. Ketika kita mengalami ketidakadilan dalam hidup kita, itu bisa membuat kita terluka. Salah satu penyebab Anda lari ke Amerika, mungkin Anda merasa Indonesia tidak adil. Apalagi untuk kita orang-orang Chinese nih. Amoy, alianga, acong. Ih, kayaknya geli. Sampai di Amerika, sama juga. Cina lu, sama aja sudah. Saya mau beritahu, even di Amerika tuh hidup nggak fair. Betul nggak? Nggak fair. Di dunia ini nggak ada yang fair. Menyakitkan ketika kita dihianati oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang kita percayai dalam hidup kita. Mazmur 41 ayat 10 menulis demikian. Mazmur 41 Daud berkata dengan jujur. Bahkan dikatakan apa? Belum ketemu ya. Mazmur 41 ayat 10 dikatakan demikian. Bahkan siapa Bapak Ibu? Sahabat karibku. Betul gak saudara? Kita mengharapkan dia jadi batu loncatan. Gak taunya jadi batu sandungan, saudara ya. Sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku.
orang yang kita percayai, sahabat dekat kita. Orang bilang soulmate baby, soulmate kita. Orang yang kita kasih makan, orang yang kita support selama ini. Orang itu yang mengkhianati kita. Ada berapa banyak hati istri-istri hancur karena pengkhianatan daripada suaminya. Ada berapa banyak hati suami-suami yang hancur karena pengkhianatan daripada istrinya. Saya baru baca di Detikcom kemarin, ada berita tentang seorang istri meninggalkan suami dan 3 anaknya dan kabur sama teman Facebooknya, saudara. Makanya kalau istri saya buka Facebook, saya lihat, saya sortir siapa teman-temannya, saudara. Benar, saudara. Gara-gara Facebook itu CLBK, saudara. Cinta lama bersemi kembali. Dan ada berapa banyak persinggungan terjadi karena Facebook. Benar, saya nggak anti Facebook. Tapi yang suka pakai Facebook, hati-hati, saudara. Teman saya dikejar bule gara-gara Facebook, saudara. Pajang foto begini, saudara. Ada bule naksir, sudah dikejar, saudara. Nah, saya mau beritahu, pengkhianatan. Suami-suami yang paling nyakitin hati istri apa? Dikhianati. Betul nggak ibu-ibu ya? Makanya ibu suka bilang, pulangkan saja. Kok lu ikut gua ke Amerika gitu loh ya? Nah, jemaah yang dikasih Tuhan, pengkhianatan yang kita alami dari orang yang dekat sama kita, orang yang kita percayai, soulmate kita. Kita berbuat baik sama dia, kita tolong dia. Malah air susu dibalas dengan air tuba. Aduh, boceng banget deh, saudara. Saya kenal seorang om-om, dia kaya raya, punya banyak usaha. Waktu om ini dia nggak punya anak. Jadi dia dari kecil sudah adopsi ponakannya. Tinggal sama dia sekolahkan, dia pelihara, dia belikan yang terbaik buat ponakannya. Satu hari om ini sakit, saudara. Sakit cukup parah dan dia harus ditreatment, berobat ke Jepang. Jadi dia dengan istrinya berobat ke Jepang untuk waktu yang cukup lama. Dan dia percayakan semua perusahaan ini kepada siapa? Ponakannya. Dari kecil sama dia. Dari kecil dia pelihara, saudara. Dan waktu setelah sekian lama dia berobat mulai sembuh, dia pulang ke Indonesia. Dan dia kaget, saudara. Ternyata semua nama pemilik perusahaan itu sudah berganti ke nama ponakannya. Sampai dia bilang, kok tega Pak? Ponakan sendiri. Dari kecil saya pelihara. Saya kasih makan. Gak taunya harimau, macan, nakam saya. Ada berapa banyak pengkhianatan yang kita alami dalam hidup kita. Kita punya kenalan, saudara, tinggal di satu kota. Ibu ini terluka sekali. Kenapa? Waktu ponakannya mau sekolah, dia tampung di rumahnya. Tinggal bersama dia. Dia biayai, dia sponsor ponakannya sekolah. Gak taunya ponakannya selingkuh sama suaminya sendiri. Dan sampai ibu ini ditendang keluar dari rumah oleh ponakannya. Kok tega ya? Anjing aja gak kayak gitu loh, saudara. Betul gak? Babi yang saudara makan di sate, di panggang, gak kayak gitu. Maaf ya, kadang-kadang manusia lebih bejat daripada apa? Pengkhianatan yang kita alami membuat kita terluka. Jujur, setiap kita pasti mungkin pernah mengalami pengkhianatan besar atau kecil yang bisa melukai jiwa kita. Yang ketiga, saya melihat saudara, ada banyak ayat di Alkitab, saudara. Daud dikhianati oleh penasehat yang dia percayai, siapa namanya? Ahitofel. Yang akhirnya bersekutu dengan siapa? Absalom. Bayangkan orang kepercayaan mengkhianati. Tega banget, saudara. Yesus dikhianati oleh siapa? Murid-muridnya. Yang ketiga, saya melihat penolakan-penolakan yang kita alami. Itu bisa membuat kita terluka. Bentuk penolakan itu bermacam-macam. Salah satu penolakan itu dengan mengkritik, saudara. Hati-hati. Hubungan dalam rumah tangga akan hancur. Itu penyebab utamanya kritik. Maka jangan izinkan rumah tanggamu, keluargamu dibiasakan dengan atmosfer mengkritik, saudara. Ternyata kritik itu menghancurkan hubungan satu dengan yang lain. Pepatah Cina berkata begini, manusia itu paling gak suka dikritik. Manusia itu sukanya apa? Dipuji. Saya pernah cerita mungkin,
Setiap kali istri saya masak, saya selalu bilang, gak enak, kepedesan, bosan, mau muntah, dek-nek liatnya. Tanpa saya sadar, saya jadi kritikus yang hebat, saudara. Dan itu melukai hati istri saya. Satu hari dia masak, waktu itu tiba-tiba dia ingat kritikan-kritikan saya, dia jadi trauma. Waktu dia hidangkan makanan ke meja makan, dia nangis. Saya pikir kesambet apa? Dari dapur ngantar makanan nangis-nangis. Saya bilang, sayang, kamu kesambet apa? Kenapa kok bisa nangis-nangis? Dia bilang gini, nangis, dia gak ngomong. Terus pembantu saya bilang, habis bapak sih. Tiap kali ibu masak dikritik terus, dicaci terus. Ibu kan sedih, Pak. Dibilang gak enak lah. Dibilang pedesan lah. Dibilang bosen lah. Dibilang inilah. Ibu tuh susah masak, Pak. Kesian katanya. Oh gitu. Mulai hari itu saya berubah. Saya gak kritik lagi. Sekarang saya belajar memuji. Saya bilang, sayang, walaupun ayam kamu keras, tapi hautse luar biasa. Hautse banget. Manusia itu paling gak suka dikritik. Manusia itu sukanya dipuji. Makanya tepuk tangan pundak kiri kananmu bilang, lu jangan suka kritik deh. Jangan suka ngeritik. Encourage itu apa? Saling membangun, menguatkan. Itu lebih penting, saudara. Nah, penolakan-penolakan yang kita alami bisa melukai kita. Ada satu contoh di Alkitab, seorang wanita yang sangat terluka karena mengalami penolakan dari suaminya. Ternyata suaminya lebih cinta, lebih sayang kepada adik kandungnya sendiri. Nama wanita itu siapa? Lea. Alkitab berkata Yakub tidak cinta sama Lea. Lea cuma korban dari bapaknya, betul gak saudara? Karena gak laku-laku, gak ada yang mau saudara, dijebaklah si Yakub dan akhirnya Yakub married sama Lea. Padahal hati Yakub terpikatnya sama siapa? Rahel. Bukan sama Lea. Lea itu juling, Rahel itu cantik saudara. Nah saya mau beritahu saudara, bayangkan jadi istri, suami gak cinta. Tapi anak bisa tuju, saudara. Itulah hebatnya laki-laki, saudara. Ngaku nggak cinta, tapi anak bisa tuju. Nah, saya mau beritahu, saudara. Lea itu menuntut, dan saya belajar. Orang akan tertolak kalau dia kehilangan 3 hal dalam hidupnya. Saudara, wanita dan juga manusia secara umum punya 3 kebutuhan. Yang pertama, wanita khususnya butuh perhatian. Wanita butuh apa? Perhatian. Makanya jadi suami, kasih perhatian. Saudara, lagi mungkin anak muda, lagi naksir cewek. Kasih perhatian. Langsung tuh cewek bisa klepek, jedes, saudara. Bener. Beliin berlian, antar Starbucks, saudara ya. Beliin baju Michael Kors gitu ya. Belikan tas Kate Spade. Jamin, saudara. Jamin klepek, jedes. Manusia itu butuh perhatian. Bapak-bapak, istri dan anakmu gak cuma butuh uang. Mereka butuh apa? Perhatian. Ada berapa banyak orang tua sibuk cari uang. Gak pernah memperhatikan anaknya. Gak pernah memperhatikan istrinya. Istri itu butuh perhatian. Istri memang tidak bisa hidup tanpa uang. Tapi lebih penting dia butuh apa? Perhatian. Coba berikan perhatian. Istri kita udah fashion show depan kita. Suaminya cuek, baby, saudara. Cuek aja. Dia baru dari salon. Baru buat rambut singa dari Yehuda, saudara ya. Rambut shalom gitu loh. Udah begini-begini dia. Suaminya cuek aja. Bilang, rambut lo keren banget loh. Itu rambut anti badai ya. Anti salju, saudara. Nah, saya mau beritahu saudara. Wanita itu betul perhatian. Wow, baju kamu keren banget. Luar biasa. Beyonce aja kalah bajunya sama kamu. Udah gitu. Istri makan. Ya. Nah, saya mau beritahu saudara. Berikan perhatian. Berikan perhatian. Makanya Cecep kasih perhatian terus ya Cecep ya. Perhatian. Udah makan belum? Tapi lucunya gini ya. Lucunya menikah itu. Waktu pacaran cowok yang ngejar cewek. Sudah married, cewek yang ngejar cowok. Betul gak? Waktu pacaran kita udah makan sayang.
tak antar pizza ya. Emangnya pizza delivery kali saudara ya. Mama udah pergi belum? Tak jemput ya. Begitu sudah married, istri yang tanya, Dek mana? Betul gak saudara ya? Nah saya mau beritahu saudara, manusia tuh butuh perhatian saudara. Perhatian makanya butuh kasih perhatian. Coba lihat kiri kamu, kasih perhatian deh. Ayo bilang hidungmu seksi banget loh gitu loh. Kasih perhatian. Ketawanya kok gak enak banget sih. Kasih perhatian. Oh kasih contoh kali ya. Sayang, bajumu merah banget. Kamu tahu nggak kenapa kamu pakai baju merah? Karena hatimu menyala-nyala dengan cinta terhadap aku. Saudara, benar. Makanya saya cerita 2 minggu lalu kan. Laki-laki mesti bilang sama istrinya, "Ma, papa lu tukang tali ya? Tukang tambang ya?" Biasanya istri bilang, "Kau tahu? Karena kamu sudah mengikat aku di hati kamu." So sweet banget saudara ya. Aduh, haleluya. Misalnya gini, nanti Cecep ya. Kamu kan ada rumah nih, Lydia tinggal di situ. Usir Lydia, keluar dari rumah itu. Lydia, kamu gak boleh tinggal di sini. Kamu tidak boleh di kamar ini. Keluar dari rumah ini. Lydia bilang, kok gitu? Kamu sepantasnya bertakhta di hatiku. Gombal, saudara. Haleluya, bukan di hatiku. So sweet. Cecep kayaknya gak romantis ya. Dia tembak-tembak langsung. Lu mau gua gak? Cepat, married kita. Awas kok enggak. Nah, Cecep gitu saudara ya. Yang kedua, manusia itu butuh didengarkan. Apa? Didengarkan. Makanya komunikasi itu penting. Unsur faktor utama dalam komunikasi adalah didengar. Bukan cuma ngomong, tapi dengar saudara. Ngomong gampang, dengar susah. Alkitab bilang engkau lebih cepat apa? Mendengar daripada cepat bicara. Kita lebih cepat. Apalagi saya lihat orang-orang sini pinter-pinter. Kalau ngomong tuh cepat sekali. Jangan nggak bisa habis sudah. Hebat banget sudah. Miranti itu langsung ditunjuk dia. Saudara benar. Alkitab bilang lebih cepat apa? Daripada cepat ngomong. Tuhan kasih mulut 1, kuping 2. Tuhan gak kasih mulut 2, kuping 1. Jangan dibalik saudara ya. Orang tuh butuh didengarkan. Makanya suami-suami kasih waktu untuk dengerin istrimu. Orang tua kasih waktu untuk dengerin anak-anakmu ngomong. Seringkali anak-anak datang, papa. Papanya sibuk nonton Seahawks, football ya, American football. Tak aja. Anak tuh berpikir gini, papa lebih membeli football daripada saya. Manusia itu butuh didengarkan. Yang ketiga, manusia itu bukan cuma butuh diperhatikan, butuh didengarkan. Manusia itu wanita khususnya butuh hubungan yang erat, hubungan yang intim, butuh yang namanya kemesraan. Apa? Kemesraan. Itu wanita. Anak-anakmu peluk, saudara. Jujur, saya kepahitan sama papa saya. Saya terluka sama papa saya. Seingat saya dari kecil, papa saya gak pernah peluk kami. Gak pernah. Dia bukan orang jahat. Dia orang baik. Tapi kakunya minta ampun, saudara. Gak pernah kita main kuda-kudaan sama papa. Gak pernah. Haram. Papa saya pribadi yang untouchable. Gak bisa dipegang. Kaku sekali. Kaku. Jadi jangan harap kita, tendang langsung sudah. Nggak ada cerita. Jujur sudah. Wah, jujur. Saya kadang-kadang lihat anak-anak bisa gelut-gelut sama orang tua. Bisa peluk-peluk sama orang tua. Aduh, bahagia banget gitu ya. Gue gak kayak gitu loh saudara. Dan itu membuat kami merasa tertolak. Saya mau beritahu saudara. Kami anak 4, gak ada yang dekat sama papa. Gak pernah papa bilang, I love you. Gak pernah, haram, gak pernah. Lu naik kelas boleh, gak naik kelas gak apa-apa. Yang penting gua makan enak. Udah itu aja. Lu mau sekolah oke, gak sekolah terserah lu. Itu papa saya, bener. Gak pernah
pernah dia datang ke sekolah ambil rapot tuh, gak pernah. Saya ini juara kelas dari kecil, dari SD sampai SMA, saudara. Apa sudah pikir papa saya bilang, ih pintar anakku, hebat anakku. Gak pernah. Mau juara kelas kek, mau enggak kek, bodoh amat. Yang penting gue selamat. Itu bapak saya. Bener. Nah itu tanpa sadar kita ditolak. Orang itu kan butuh hubungan yang intim. Hubungan yang erat, saudara. Betul nggak? Jalan sama istri itu pegang, peluk, saudara. Benar. Saya kalau lihat fotonya Pak Okto sama Ibu Selfie, ngiri juga. Keren banget, saudara. Saudara, wah benar mesra banget gitu loh ya. Habis berdua aja di sini, kesian deh lo ya. Nah, cuma yang dikasih Tuhan. Dulu Sylvie waktu married dia peluknya Okto gini. Sekarang udah begini. Nah, saudara. Nah, saya mau beritahu jemaat Tuhan. Penolakan. Karena apa? Kita nggak merasa hubungan yang intim. Hubungan yang erat. Makanya dalam rumah tangga, bangunlah atmosfer keintiman, kemesraan. Yang keempat, cepat. Ketika kita akan terluka jiwa kita, ketika kita mengalami pelecehan dalam hidup kita. Dilecehkan secara seks, dilecehkan dalam bentuk kekerasan fisik, dilecehkan dengan kata-kata yang menghina. Saudara, itu pelecehan. Saya pernah melayani seorang anak di Singapura, waktu itu anak remaja ini mau liburan. Orang kalau liburan kan pengen pulang ke Indo, apalagi sekolahnya di Singapura. Cuma terbang 1 jam udah sampai Jakarta. Jadi saya tanya, Noni, kamu nih nanti liburan mau kemana? Aku mau ke Hong Kong aja, Om. Hah, kamu kok gak pernah pulang? Ngapain pulang? Saya bilang, kenapa kamu gak suka pulang? Om, ketemu mama mendingan ketemu kuntilanak, Om, katanya. Ternyata mamanya kalau ngomong tuh kasar. Mamanya kalau ngomong tuh sumpah serapah. Ini anak dibilang L, dibilang B, dibilang semua, saudara. Dia bilang, saya tuh gak tahan. Kalau dengar mama ngomong kasar, mama tuh ngomong keras, gak tahan, gak tega dengarnya. Dan itu melukai saya, Om. Lebih baik saya gak usah pulang ke rumah. Waktu saya tahu ini, saya sedih sekali ya. Ada berapa banyak anak-anak yang terluka karena kekerasan yang dia terima dari orang tuanya. Dengan kata-kata, memang lu B, memang lu blow, memang lu semua kata-kata yang dengan mati lalu, semua kebun binatang disebut sebetulnya saudara. Itu pelecehan. Saya pernah melayani seorang anak gadis cantik, keren, cantik, educated, pintar, keren. Dia singgah di gereja saya. Satu hal yang menarik perhatian saya, nih anak berapa kali pacaran, putus. Pacaran, putus. Ada orang yang hobi pacaran gitu kan. Saya berpikir nggak benar. Karena dia bukan anak remaja. Dia udah dewasa. Dan setiap kali cowoknya serius, diputusin. Cowoknya serius, diputusin. Terus saya panggil dia. Saya bilang, kamu nggak benar. Orang tuh kalau pacaran nunggu dilamar. Betul nggak? Waktu cowoknya serius itu kan cewek langsung hore gitu loh. Seneng banget. Ini kok cowoknya serius kamu putusin. Dia bilang, Om tahu nggak? Waktu itu cowok patah hati sampai meriang-meriang, Om. Saya bahagia sekali. Saya happy banget. Wah, sakit jiwa ini anak. Gak benar. Cowoknya sampai meriang-meriang. Korbannya tuh meriang-meriang. Nangis-nangis. Nyembah-nyembah, saudara. Minta merit sama dia. Cantik, keren, educated. Terus saya bilang, kenapa? Om, cowok tuh maunya enak aja. Cowok tuh mau seks itu aja, Om. Seks aja. Cowok tuh gombal, Om. Saya bilang sama dia, memang banyak laki-laki gombal. Termasuk juga yang ada di sini. Tapi saya bilang sama dia, tidak semua laki-laki. Kan semua. Banyak laki-laki yang baik. Saya, Pak Lukas, Pak Eko kayaknya sudah tua sih gak apa-apa. Nah saya mau beritahu saudara. Gak tahu mudanya. Bodoh gak tahu mudanya. Nah saya mau beritahu saudara. Ternyata ini cewek waktu dia remaja pernah di-abuse secara seksual oleh beberapa pria dekat dalam hidupnya. Jadi dia balas dendam. Dia mau hancurkan pria-pria. Dan dia bilang, saya senang ketika melihat pria-pria menyembah cinta saya. Dia senang ketika dia melihat pria-pria terluka. Kenapa saudara? Dia terluka karena pelecehan. Yang kelima, orang bisa terluka karena kekecewaan dalam hidup ini. Kekecewaan demi kekecewaan yang kita alami bisa membuat kita terluka. 1
Salah satu contoh di Alkitab namanya Tante Naomi, saudara. Tante Naomi itu, nama Naomi itu artinya pleasant. Pleasant apa? Baik, menyenangkan, harum, sweet. Itu arti nama Naomi. Dia pergi dari Bethlehem ke Edom, betul nggak saudara? Sampai di sana suami meninggal, anak 2 juga meninggal. Jadi dia dengan 2 menantunya janda. Mereka buat grup namanya trio janda. Nah saya mau beritahu saudara, jadi janda 3 orang. Sampai Naomi bilang, sekarang namaku bukan Naomi lagi. Bukan baik, bukan menyenangkan, bukan harum lagi, bukan manis lagi. Sekarang namaku sebut siapa? Mara. Mara itu artinya pahit. Kenapa dia pahit? Karena dia mengalami kekecewaan. Kekecewaan dalam hidup ini. Padahal kalau kita pelajari dalam firman Tuhan, kekecewaan yang dialami Naomi bukan salah Tuhan. Tapi kesalahan mereka lari dari Bethlehem, rumah roti, ke daerah Edom. Edom itu negara yang sudah dikutuk Tuhan. Bangsa yang sudah dikutuk Tuhan. Dan akibatnya dia terima kutuk demi kutuk dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekecewaan itu bisa membuat kita terluka. Sekarang gimana caranya? Terakhir, cepat waktu saya udah habis. Gimana caranya kita bisa dipulihkan? Siapa yang percaya Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan hati kita? Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita terluka. Kita harus mengakui bahwa kita terluka. Kita baca di firman Tuhan kitab Mazmur 109 ayat 20 dan sampai ayat 22 menulis demikian. Coba cepat saudara. Mazmur 109 ayat 20 sampai 22 menulis begini. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, menuduh aku. Dan upah orang-orang yang berkata jahat terhadap aku. Tetapi engkau ya Allah Tuhanku bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku dan baca sama-sama 1, 2, 3. Hatiku terluka dalam diriku. Daud mengakui dia terluka. Dia mengakui. Manusia itu gini. Ketika kita terluka, sikap kita 3. Yang pertama kita lari dari luka kita. Escape from our hurts. Kita lari dari luka kita. Jujur mungkin kita mau jujur. Kenapa Anda ada di Amerika, di Philadelphia? Karena mungkin terluka di Surabaya. Terluka di Jakarta. Oleh suamimu, oleh anakmu, oleh apapun. Engkau lari ke Amerika kan? Dan apakah engkau pikir kau lari ke Amerika menyelesaikan lukamu? Belum tentu. Kita lari dari kenyataan, dari luka kita. Yang kedua, manusia punya kecenderungan menutupi lukanya. Cover lukanya. Saya umpamakan seumpama kita lagi punya sampah di rumah. Kita buang, bukan buang. Kita sembunyikan sampah kita di balik karpet. Apakah jadi bersih? Bersih. Tapi sampahnya di balik karpet. Kita tutupi. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah bonyok. Enggak apa-apa. Udah bonyok. Enggak apa-apa. Udah hancur baru. Nyok. Sudah. Yang ketiga. Deal with it. Hadapi. Akui. Saya terluka. Masa lalu saya penuh dengan hal mengecewakan. Saya terluka. Saya penuh hal-hal yang menyakitkan dalam hidup saya. Yang kedua adalah saudara. Belajar. Untuk datang sama Yesus. Dan izinkan Tuhan menyembuhkan luka hati kita. Mazmur 147 ayat 3 bilang begini. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dan membalut luka-luka mereka. Anda percaya? Yesus sanggup membalut luka hatimu pagi ini? Yang ketiga, kita harus ambil keputusan untuk berdamai dengan luka kita. Kita harus belajar mengampuni, rekonsiliasi, restitusi dengan orang-orang yang sudah melukai kita. Sehingga kita bisa menikmati a prosperous soul. Jiwa yang sehat, jiwa yang makmur, dan jiwa yang diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Saudara, ada banyak hal yang saya bisa ceritakan tentang hal ini. Tapi waktu kita mepet. Tapi satu hal, Tuhan ingin tahun ini jiwamu sehat. Jiwamu baik-baik saja. Salami kiri kananmu bilang, your soul will prosper. You have a prosper soul. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama.